Hola, gue Lulu Bong dari Qualita Company, a creative and sustainable packaging company. On this YouTube channel, we'll share and discuss about the importance of packaging. Kelihatannya sepele, tapi packaging itu adalah face of the brand and a silent salesman yang akan memberikan first impression dan berpengaruh terhadap customer experience. It's time for packaging battle. Hola Artlings, kali ini gue ditemenin sama dua ciwi-ciwi beauty enthusiast. Ada dari Nadira, graphic designer, and Tiara, copywriter. Oke. Mereka ini punya brand lokal andalan mereka masing-masing. Kenapa suara gue begitu? Oke, apa ini? sabar dong. Udah berantem. Oke, jadi apa aja sih? Ini bundle, Barangnya apa? bundle lip cream. Lip cream. Iya, Brand dari apa? Lux Crime. Oh, Lux Crime. Brand lo apa? Kalau aku something. Something. Iya. Oke, something atau Oke, something. 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 Kalau Lux Crime sendiri itu udah dari 2015. Terus dia ini cruelty free, fight against animal testing banget. Terus vegan juga. Oke. Silakan something. Ya udah sih, sebentar kali. Jadi kalau ini tuh emang aku tuh sebenarnya jujur baru-baru ini pakai produk ini. Terus pas aku pakai produk ini kayak wow, sangat glowing. Terus jadi si something ini sebenarnya baru tahun 2019, tapi namanya dia tuh udah jadi lebih gede kali dari Lux Crime. Kita buka yuk. Oke. Nggak bisa. Harus gini. Nggak bisa, harus Gunting ya. Bubble wrap juga. Jadi ada beberapa temanya mereka gitu loh. Yang ini morning coffee. Bandelnya ada banyak, terus yang sekarang yang morning coffee. Kalau yang ini glow power combo, serum-serumnya dia gitu. Oke. Dan ini packagingnya emang khusus holiday gitu, Ci. Lucu sekali. Lucu banget ya. Oh, ini ada kesalahan. Salah. Ini gerak-gerak guys. Iya, dia Ini enggak ini enggak Oblak. Enggak oblak. Ini tuh 300-an. Ini 294.000. Oke, masih hafal banget nih. Ini 291. Iya. Mau kalah. Oke. Kita buka. Ini agak oblak sih. Oblak. Iya. Sebenarnya udah ada ininya sih, udah Iya, ada itu di dalamnya. kurang dalam. Iya, cuma kurang dalam. Harusnya dia tidak bergerak, tapi dia malah bergerak jadi oblak sih. Ini menurut aku sih lucu banget gitu, sesuai dengan kepribadianku. Apa sih? AI. Tapi emang ini tuh apa sih, Ci? Ini foil namanya. Foilnya mereka pakai foil hologram. Jadi bentuknya kayak rainbow gitu. Ini kalau nggak salah juga pas keluarnya pas Christmas. Don't let anyone dim your glow. Nice. Ini produknya. Oke. Ngapain dir begitu-gitu? Lagi lihat shade-nya kali. Oh, mereka lemin lagi. Dilem lagi sama mereka barangnya. Jadi buat yang belum tahu, ini tuh, jadi kan ini box, ini namanya insert. Jadi tuh insert itu biasanya emang buat ngelindungin si packagingnya gitu biar nggak goyang-goyang. Cuman ini mereka berdua masih perlu ekstra banget sih, kayak sebenarnya si something ini mereka benar-benar dilemin gitu belakangnya. Mungkin takut oblak kayak begitu. Berarti itu oblak gara-gara nggak dilemin juga ya? Mas sebenarnya insertnya sih yang salah. Jadi sebenarnya ini pun kalau didesain dengan benar, dengan material yang benar, itu tuh sebenarnya nggak harus dilem. Nggak harus dilem juga udah bisa, nggak sampai kemana-mana, nggak sampai oblak. Karena mereka kurang dalam. Nih masih pendek banget. Harusnya lebih ditekuk lagi.
lebih ditekuk lagi kayak begini, pasti lebih nggak kemana-mana barangnya. Agak sedikit membingungkan, malah nggak nutup. Nah ini sebenarnya masalah kunciannya sih. Kunciannya itu harusnya ada kunciannya, jadinya dia nggak gampang kebuka gini, tutup rapet. Jadi kalau rapet kayak gini nih pasti nih kalau rapet dia nggak bakal kemana-mana. Tuh, gue penasaran. Nah tuh, dia bukanya begini. Bukan dari atas. Bukan dari atas. Pantes. Tergocek lu. Kamu salah. Tapi sebenarnya Nadira nggak salah sih, karena dia desainnya begitu. Tapi ini emang dia dari depan desainnya tuh kelihatannya kayak gini kan? karena dia dari desainnya begini kan. Jadi kalau yang harusnya dia bener ya dia desainnya harus begini, karena orang jadi salah buka. Sama kesalahan desainnya sih. Orang jarang banget yang mau ngebuka dari samping begini. Kalau dari sini dia brandnya tuh ini glowing, emang dia banyak nunjukin diri dia tuh kayak glowing gitu ya. Soalnya ininya kan glowing, si ininya pun hologram gitu. Dan memang si something ini berawal dari serum juga, Ci. Oke. Ini serum juga. Ini serum. Ini Ya? serum. Jadi serum. Bedanya apa? Jadi ini tuh ada yang niacinamide plus moisture bleach, terus ini hyaluronic sama level 1 retinol. Jadi beda-beda ininya kegunaannya, Ci. Gitu. Sebenarnya buat harga 294.000 mungkin worth it ya, karena yang dilihat mungkin yang akan kita pakai kan di dalamnya sebenarnya. Tapi emang packaging ngaruh banget sih, karena tadi pas lagi ngebuka ternyata salah. Kirain dibukanya dari atas, ternyata dari samping. Terus juga pas nyampe ini oblak-oblak. Iya. Itu bikin kayak gitu ya. Terus juga kayak cuman ada bubble wrap doang sih, gak ada kayak misalkan packaging dari dirinya sendiri gitu. Cuman ini cuma dibalut bubble wrap aja, sama udah sih kira-kira itu. Ini gitu ya maksudnya ya. Ya tapi tetap bagusan gue sih kayaknya. Kok gitu? Ya nggak mau tahu, karena gue nggak mau kalah. Jujur sih, gue senang banget gitu dengan harga 291, packagingnya bagus, dan produknya emang gue juga suka. Terus kayak nggak tahu ya, aku suka aja sih ngeliat ininya. Pas dapet ini tuh kayak apa ya? Kokoh. Koko. Bukan koko juga. Koko. Kayak apa ya? Gimana ya ngejelasin? Iya, kayak rigid banget gitu ya. Kayak Soalnya kan skincare tuh beda-beda ya ininya. Tapi kalau dari sini kayak ketahuan ini tuh apa ya, produk yang clean terus kokoh gitu deh pokoknya mah intinya. Oke, saatnya kita scoring. Kita akan menilainya dari 3 elemen, dari design, function, and sustainability. Ini harusnya tuh bisa ditaruh segel gitu di sampingnya, jadi biar orang tuh tahu, oh bukannya tuh dari sini, bukan dari sini atau dari sini. Jarang sih yang dari sini. Biasanya dari sini gitu. Itu kalau dari function. Kalau mau bahas sampai sininya ya ini sih udah oke sih, ini standar biasa lah packaging pada umumnya. Tapi kok aku lihat kualitasnya kayak kurang ya sih? Apa? Iya, ini dia pakai Beflut sih. Jadi tuh Beflut itu ya memang tingkatan kardus yang masih gampang bonyok gitu loh dia. Dia nggak sekuat kayak Eflut tuh lebih kuat sebenarnya, tapi dia ini si gelombangnya itu lebih tebel, lebih empuk. Terus emang biasanya jarang diperuntukkan untuk branding. Kalau branding tuh biasanya pasti pakai Eflut karena itu biasa hasilnya akan lebih rapi, lebih kuat. Kalau ini emang packaging ini cuman fungsinya untuk functionnya aja. Yang ini mereka udah ngelakuin dari yang depan ini udah cukup oke. Sebenarnya bisa box sih, cuman kelebihan semuanya ada plus minus sih. Either pakai box atau pakai kayak polymailer begini. Polymailer itu tuh untungnya dia sebenarnya bisa ngereduce volume. Jadi kalau misalnya box kan sebenarnya barangnya segini nih, tapi boxnya segitu. Tapi kalau misalnya ini, kalau barangnya segini,
yang kekirim juga bisa cuman sekecil ini gitu. Nah itu kalau 1-2 piece kan mungkin emang nggak kelihatan, tapi kalau misalnya barangnya ada banyak banget untuk pengiriman itu tuh ngurangin carbon footprint. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang ramah lingkungan, tapi tergantung plastiknya plastik apa. Di sini tuh ada tulisan good for you, good for planet, tapi nggak dikasih tahu maksudnya apaan, maksudnya apakah bahannya itu yang biodegradable atau apa, itu nggak disebutin gitu. Tapi kalau untuk kita balik lagi ke function, belum bahas sustainable, bahas ke function, dia udah doing a great job sih dari yang ini. Terus di wrapping lagi sama bubble wrap, terus dibuka begini. Mungkin karena dia tahu ininya sering goyang, jadinya dia pakai si tambahan lem lagi biar nggak oblak. Tapi sebenarnya banyak yang masih bisa mereka benerin dari sini. Jadi kayak satu bisa lebih ditebelin kertasnya, jadi tinggal pakai lapisan lagi. Terus bentukannya itu benar-benar harus sama bentukannya sama si serumnya ini. Mungkin juga dia pakai si plastik ini gara-gara ada kasus bocor gitu kali ya. Biasanya sih semua itu terjadi karena pengalaman. Trial and error. Mereka lebih kuat gitu. Jadi kalau untuk function something. Nah, sekarang kita nilai dari sisi design and marketingnya untuk kedua bundle ini. Ini kan bundle ini tuh biasanya digunain buat marketing juga. Salah satu ajakan biar biasanya tuh kayak beli 3 jadi lebih murah, atau nggak lagi special edition, atau bisa buat gift segala macam. Nah itu tuh biasanya buat either nambahin value-nya si brand, terus biar orang juga belinya biar sekalian deh nih nanggung belinya langsung 3 aja, bisa patungan juga sama teman-teman, kayak misalnya gue mau warna ini ya beli bundle aja gitu, itu juga bisa. Oke. Kita lihat dari desainnya sih lucu. Ini lumayan. lucu. Ini kan mereka sebenarnya ada tematiknya ya, morning coffee segala macam. Berarti lipstiknya banyak banget ya? Iya, variatif warnanya. Wow. Gue juga nggak tahu kenapa dia bisa sebut ini morning coffee. Mungkin warnanya banyak coklatnya nggak? Ini sih yang kayak coklat warm gitu. Yang mana yang almond truffle, mana yang ini di bawahnya Ci ada. Oh, oke. Tapi ini choco fondue itu fungsinya apa? Truffle, ini delicate cherry nggak ada sumpah. Oh iya beda. Harusnya shade ya kan ini. Ini Iya. kayak dia salah deh packagingnya Ci. Iya. Salah masukin Ci. Tetol. Logscon iya ini. Ini salah deh. Oh iya salah. Soalnya nggak sih? harusnya ini Ci, mouse afternoon tea. Iya, Bukan soalnya morning coffee. bukan morning coffee. Choco fondue. Afternoon tea itu isinya apa? Choco fondue, delicate cherry, delicate cherry, berry raspberry blossom. tart, berry blossom. Bener. Iya, betul. Afternoon tea. Cuman packagingnya Packagingnya salah. berarti emang salah dari awal, makanya Iya. kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya yang dibeli itu afternoon tea, tapi yang datang morning coffee. Ya. Tapi isinya itu isi afternoon tea. Jadi Luar salahnya biasa. cuma di packingnya aja ini. Iya, di Packagingnya packagingnya. aja. depan. Kayaknya packagingnya mungkin Inton kali. Ya sudah, mari kita bahas ya. Pokoknya berarti tadi di luar coba kalau marketingnya nggak salah, desainnya sudah cukup oke. Untuk material dan finishing dia itu pakai ivory, terus dilaminating doff. Udah gitu ininya tuh di foil gold gitu. Lucu sih, tapi sayang sudah ditaruh. Nah, kalau yang ini dari segi desain segala dia udah namanya glow power combo. Don't let anyone dim your glow. Jadi dia pakainya tuh hologram gitu. Dalamnya juga yang pakai yang shiny gitu nih. Ini namanya kertas silver sih. Ini kertas silver, biasa dalamnya putih. Jadi ini bukan cetakan. Bentar. Nah ya. Jadi ini emang kertas dasarnya itu udah warnanya silver.
dan emang ini nggak di laminating lagi, dia memang udah warnanya udah se-shiny ini. Terus ini juga ivory sama, ini ivory terus di laminating doff, dipakein hologram, sama ini pakai mica. Ini juga sama tadi pakai mica by the way. Ini juga dilem, tapi ini kelemnya agak copot sedikit. Oh iya. Ya nggak apa-apa. Salah. Iya. Nah, yang gue suka yang kayak tadi sih, yang tadi Tiara bilang, ini mereka ada deer sama from-nya. Jadi emang biasanya di bundle ini kan diperuntukkan untuk gift juga. Jadinya enak kalau mau kasih gift udah langsung terima. Sangat glow. Jadi masih something yang menang. Yaudah yuk, udahan yuk. Tapi memang sih kalau untuk sustainable dua-duanya masih di sini nggak dikasih lihat kalau mereka sustainable. Kecuali kalau lu nggak ngomong mungkin gua nggak akan tahu kan kalau mereka sebenarnya concern juga soal itu. Tuh. Iya. Dan mungkin info yang waste for change itu bisa juga kali ya ditaruh di packaging atau gimana menurut Cil? Kayak menurut gue sih boleh sih, karena sekarang kan banyak juga yang online kan. Orang nggak akan tahu barangnya itu ternyata bisa didonasiin lagi, padahal sebenarnya mau tuh gitu. Jadi mungkin boleh kayak diinfoin di bagian packagingnya kalau mungkin di bagian sini gitu, kayak diinfoin kalau kalian bisa ngasih botolnya balik gitu. Jadi kayak misalnya Qualita, kita kan punya eco movementnya kita itu, karena kan kita pakai kertas banyak banget, terus kayak itu kan berarti berapa pohon yang kita pakai. Jadi kita hitung tuh berapa banyak sih berarti pohon yang kita pakai untuk ngasilin si packaging ini gitu kan, untuk ngasilin produksi kita. Jadi kita balikin lagi, kita tanam lagi pohonnya gitu. Kita tanam pohon lebih banyak daripada apa yang kita udah pakai. Nah, cara sesimpel itu aja tuh sebenarnya udah bisa ngebantu banget. Jadi mungkin lu susah nih ngumpulin packaging lu yang udah ribuan di tangan orang, ya udah ngitung aja berapa kilo sih berarti packaging yang material yang dipakai, balikin lagi segitu. Ya, jadi gitu. kita kasih balik. Jadi kita cuman muter aja gitu at least. Dan berarti brand juga bisa ikut kontribusi ya kalau misalnya packaging di Qualita ya. Betul, jalan. Ya buat brand yang kayak misalnya kalau misalnya untuk dari sisi packaging di Qualita udah bisa handle itu. Jadi kayak kalaupun misalnya mereka nyetaknya banyak banget, tetap mereka nggak ngambil alam, tapi memang cuma dipinjem doang bahannya, kita balikin lagi kok gitu. Nah, soal sustainable di sini kalau benar-benar dilihat begini dua-duanya nggak kelihatan, tapi kalau dari tadi Tiara ada ngomong berarti tetap ini yang benar. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, comment, and WhatsApp. See you on the next one and be a good earthlings.